duduknya. Duduk siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita melakukan seperti dulu. Silakan berdiri dulu semuanya. Oke, ya. Kita gunakan yel dulu ya. Selamat pagi. Silakan duduk kembali. Oke, dengarkan namanya ya. Nur Safira Syam. Hadir Ibu. Nur Aisyah Putri. Hadir Bu. Nur Indawati. Hadir Bu. Selvita Nur. Hadir Bu. Putri Asri. Hadir Bu. Nur Fadila. Hadir Bu. Rati Purwasi. Ahmad Hidayat. Hadir Bu. Syahril. Erbu. Aspinawati. Hadir Bu. Amelia Sapitri. Hadir Bu. Alshi. Hadir Bu. Ummu Kalsum. Hadir. Jadi sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini, jadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis kelainan atau gangguan pada sistem pernapasan. Silakan kalian simak video berikut ini dulu ya. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan belajar materi gangguan sistem pernapasan pada manusia. Teman-teman, gangguan pernapasan pada manusia disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor fisik manusia, meliputi keturunan atau faktor genetik, kemudian ada kelainan pada saat lahir, yang ketiga adalah masalah saat di dalam kandungan. Selanjutnya, ada faktor penyebab yang kedua adalah faktor penyakit. Faktor penyakit ini disebabkan oleh kuman, virus, ataupun bakteri. Faktor penyebab yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini adalah lingkungan yang terdapat polusi udara, teman-teman, yang mana udara telah tercampur gas-gas berbahaya seperti asap rokok, sisa gas kendaraan, asap sisa pabrik, dan sebagainya. Nah teman-teman, faktor penyebab yang keempat adalah faktor kebiasaan. Kira-kira kebiasaan apa saja ya yang menimbulkan gangguan pernapasan? Nah yang pertama adalah kurang olahraga, merokok, pola istirahat yang tidak baik, dan kurang minum. Nah teman-teman, kita sebisa mungkin menghindari kebiasaan buruk ini ya, agar organ pernapasan kita tetap terjaga. Penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan manusia. Nah, yang pertama adalah gangguan asma. Teman-teman, sudahkah teman-teman mendengarkan gangguan asma? Asma itu apa ya?
manusia yang disebabkan oleh alergi terhadap keadaan tertentu. Penderita asma akan sangat sensitif terhadap zat yang merupakan alergi dari saluran pernapasannya. Apabila ada zat alergi yang masuk ke dalam saluran pernapasan, maka saluran pernapasan pada penderita asma akan menghasilkan zat pekat yang menyebabkan saluran pernapasan akan menyempit. Di sini digambarkan dengan Oke, dari video yang kalian amati tadi barusan ini itu tentang kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan. Jadi tadi sudah ada beberapa penyakit yang dijelaskan ya di video tadi. Kemudian sampai sini ada yang mau bertanya soal sistem pernapasan ya? Apa yang menyebabkan kalau orang bertemu baki keluar darah, Ibu? Apa yang menyebabkan kalau orang batuk kemudian ada darah keluar? Ini dia batuknya seperti apa? Apakah misalnya sering atau biasa-biasa saja? Seperti Biasa-biasa saja. biasa-biasa saja. Itu biasa disebabkan oleh bakteri sama virus. Itu. Bus sakit di leher dulu, bahkan air liur jika itu terlanjur, biasa sakit leher dulu. Oke, ada biasa seperti ini? Ada, Bu. Nah, kira-kira pada saat kapan kalian merasakan sakit? Amandel, Bu. Oke, amandel biasa. Apa lagi kira-kira? Selain amandel, biasanya apa? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Radang tenggorokan. Kira-kira apa lagi? Selain amandel, kemudian radang tenggorokan, apa lagi? Ciri-ciri pada saat kita mau influenza yang paling sederhana yang biasa kita hadapi itu adalah biasa pada saat kita menelan itu sangat sakit. Itu adalah ciri-ciri pada penyakit influenza. Jadi coba perhatikan ya ke depan itu semua. Untuk hari ini kelainan atau gangguan pada sistem pernapasan. Jadi di sini gua akan menjelaskan sedikit tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gangguan sistem pernapasan. Tadi kan sudah dijelaskan pada video bahwa gangguan sistem pernapasan itu atau kelainan pada sistem pernapasan itu dipengaruhi oleh faktor internal sama faktor eksternal. Internalnya itu kan dari dalam, faktor keturunan, faktor genetik itu biasa disebutkan faktor dari dalam atau faktor internal. Kalau faktor dari luar kan biasa dari lingkungan bebas, seperti ini misalnya ada orang yang merokok, itu kan asap rokoknya lebih berbahaya daripada orang yang merokok. Jadi kita seumpama ada orang merokok di samping kita, kemudian kita tuh tidak merokok, asap rokoknya itu lebih berbahaya daripada orang yang merokok itu. Ya. Kemudian ada tuberkulosis atau TBC. Kemudian ada faringitis, ada bronkitis, ada pneumonia, ada emfisema, ada difteri, asfiksi, kanker paru-paru, ada laringitis atau radang pada nadi. Kemudian ada sinusitis. Oke. Jadi gua akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah penyakit asma. Ya, penyakit asma adalah gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea dan mengakibatkan sulitnya untuk bernafas. Jadi di sini ada gambar ya. Di sini ada gambar. Di sini ada gambar. Di sini ada gambar paru-paru yang normal sama paru-paru yang terkena penyakit asma. Dia akan mengalami yang namanya penyempitan. Coba lihat juga di sini. Nah, jadi orang yang terkena penyakit asma dia akan sesak nafas. Pernah lihat orang yang sesak nafas atau pernah rasakan yang sesak nafas? Ya. Apa yang terjadi kalau kalian sesak nafas? Ngos-ngosan. Apalagi kira-kira? Sulit untuk bernafas. Jadi proses pernapasan itu sulit untuk diatur ya. Adalah TBC ya. TB. Biasa kan ada orang penyakit apa dia? Penyakit TB.
TB. Sama Ji kalau penyakit TBC atau tuberkulosis. Jadi tuberkulosis atau TBC atau biasa disebut dengan TB merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyerang semua organ tubuh, tetapi yang paling sering adalah paru-paru dan tulang. Penyakit ini menyebabkan proses difusi oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Pertanyaan sampai sini, ada yang belum dipahami? Kalau tidak ada, kita buat kelompok untuk diskusi ya. Oke, dengar dulu namanya untuk kelompok 1. Nur Syafira, catat ya nama-namanya untuk kelompok 1. Nur Syafira, Selvita Nur, Astari, Arsy, Nur Indah. Ya. Kelompok 2, Nur Aisyah Putri, kemudian Muhammad Alex, Aspinawati, Ummu Kalsum, Kirana, Galang. Kelompok 5, Amelia Safitri, Nur Fadila, Nurul Fatimah, Ahmad Hidayat, dengan Syahril. Bisa ada yang sebut namanya? Sudah? Oke, sekarang bentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 bisa di bagian sini. Kelompok 1 bisa di bagian sini. Tidak mau baginya. Kelompok 2 di sini. 3 sini, 4 sini. 5 di belakang. Jadi di sini yang ada di hadapan kalian, ya, kalian berdiskusi bersama teman kelompoknya. Jadi di sini ada, silakan tulis nama kelompoknya masing-masing. Kemudian ada petunjuk kerjanya, isi kolom di bawah ini. Jadi di sini ada penjelasan, kemudian apa nama penyakitnya, kemudian ada nama penyakit, kemudian penjelasannya apa, ya.
Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Ya. Kelompok 1 bagaimana? Paham? 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Paham, Bu. Kelompok 5 paham? Oke, silakan kerjakan. Jadi kalian bisa cari referensinya di buku, kemudian bisa cari juga di internet. Silakan ya. Oke, silakan kerjakan ya. Kalau ada yang belum dipahami silakan bertanya ya.
Setiap kelompok, coba perhatikan dulu. Jadi sekarang setiap kelompok itu mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusinya. Jadi kalau ada yang kurang yang tidak sesuai dengan kelompok lain ya, yang dipaparkan oleh kelompok sempama, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok sampai kelompok 5, ada yang ada yang tidak sependapat, silahkan masukkan. Nah, berikan masukan. Tapi kalau sama jangan nih. Nah, oke, saya persilahkan dulu untuk kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saluran pernapasan mengalami penyempitan karena rangsangan tertentu sehingga menyebabkan sesak nafas disebut penyakit asma. Penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis disebut penyakit tuberkulosis atau sering disebut dengan TBC. Faringitis adalah peradangan pada tenggorokan yang ditandai dengan rasa sakit yang sering memburuk saat menelan. Dikenal juga dengan sakit tenggorokan. Hiperkapnia adalah kondisi ketika jumlah karbon dioksida dalam darah terlalu banyak. Penurunan konsentrasi oksigen dalam darah arteri hingga di bawah batas normal merupakan penyakit hipoksemia. Pneumonia adalah inflamasi akut yang mengenai jaringan paru-paru yang ditandai dengan demam, batuk, dan kesukaran bernafas seperti nafas cepat pada bayi dan balita, juga ditandai dengan ditemukannya tarikan dinding pada bagian bawah ke dalam dan hipoksemia. Pulmonar obstructive pneumonia merupakan suatu istilah yang sering digunakan untuk sekelompok penyakit paru-paru yang berlangsung lama. Kesulitan bernafas pada saat tidur merupakan kegagalan pelepasan impuls saraf yang menjalankan pernapasan disebut sleep apnea. Kanker paru-paru ialah pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru yang dapat disebabkan oleh sejumlah
Influenza adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernafasan, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Sekian dari presentasi saya. Jika kelompok lain ingin bertanya atau menambahkan sanggahan, silakan. Gimana kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5? Gimana jawaban dari kelompok 1? Apakah ada masukan atau ada kritikan? Ada? Oke, silakan. Oke, jadi setelah kalian melakukan yang namanya diskusi, jadi ada LKPD yang ada di depannya. Nah, silakan kumpul dulu LKPD-nya. Jadi tadi sudah setiap kelompok, masing-masing kelompok sudah memaparkan ini hasil dari diskusinya masing-masing, ya. Dan alhamdulillah semua bekerja sama dengan baik. Oke. Nah, sekarang setelah kalian mendiskusikan tentang semua gejala atau penyakit yang terjadi pada sistem pernafasan. Nah, di sini Ibu akan memberikan penguatan dulu tentang gangguan pernafasan yang telah terjadi pada manusia, ya. Jadi tadi itu ada penyakit asma, ada penyakit influenza, ada penyakit TBC atau tuberkulosis, penyakit TB, kemudian ada penyakit faringitis, ada penyakit apa lagi? Kanker paru. Mau bertanya? Udah. Ayo semua kelompok. Oke, untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekskresi atau sistem pengeluaran, ya. Dulu di tempatnya saja dulu. Oke, dengan berakhirnya pelajaran hari ini, semoga pertemuan selanjutnya kita pertemukan dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, silakan ketua kelas untuk Seluruhnya duduk siap, gerak. Beri salam.